Jadi kalau kita perhatikan ya, memang publikasi dari Kejaksaan Agung itu terlalu cepat. Kemudian mungkin spotnya dipotong-potong oleh teman-teman media mungkin ya. Jadi tidak ada satu kesatuan yang utuh yang menggambarkan seperti apa proses di penyidikan ini. Tapi sebelumnya patut kita ketahui bahwa pengumuman itu adalah dugaan penyimpangan kewenangan terkait dengan izin usaha pertambangan PT Timah Persero Tbk. Nah, jadi artinya ada di sana terjadi dugaan tindak pidana yang tidak seharusnya yang dilakukan oleh PT Timah dan orang-orang lain dan atau badan-badan hukum lain di sana. Nah, kalau kita perhatikan modus operandi di sana adalah seperti ini. Pertama itu adalah PT Timah ini mempunyai IUP. Ya, mempunyai IUP. IUP-nya ini kalau menurut hemat kami memang tidak rasional. Untuk seperti PT Timah yang perusahaannya juga tidak begitu wah dalam kinerja, manajemennya juga tidak seperti yang kita bayangkan baiknya, tetapi luas area wilayah pertambangan itu luar biasa irasional. Akibatnya wilayah IUP-nya itu tidak bisa dijaga dengan baik, tidak bisa dikelola dengan baik. Lahirlah penambang-penambang liar itu udah kurun puluhan tahun. Nah, problematika ini dialami terus menerus. Kondisi ini tentu sepertinya akan disikapi dengan baik oleh direksi mereka. Lahirlah ide atau pemikiran untuk mengakomodir PT penambang liar itu. Sayangnya konsep mengakomodasi penambang liar itu adalah tindakan yang keliru. Nah, selain tindakan yang keliru bahwa kalau kita perhatikan bahwa tindakan-tindakan ini dilakukan berantai, berkepanjangan dari mulai pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah itu harusnya terlibat dan dilakukan penyidikan secara detail oleh pihak Kejaksaan Agung. Oh, nggak bisa. Jadi gini dia, kesepakatan perdata tidak serta-merta bisa melanggar atau menabrak perundang-undangan. Kesepakatan itu kan diantara PT Timah dan kelompok ataupun orang-orang yang sekarang dituduh tersangka. Tapi ternyata kan aparat penyidik menyatakan itu salah. Gitu dia. Jadi tidak ada klaim yang bisa menyebut bahwa itu sah, tidak bisa. Jadi gini dia, kita jangan terjebak dengan hal seperti itu. CSR ketika fundamennya adalah sah dan halal. Tapi kan kita sudah sepakati tadi dan sudah kita katakan bahwa kerjasama mereka ini haram. Jadi kita nggak usah hiraukan lagi CSR itu gitu dia. Itu prinsip dasar. Kalau kita membicarakan CSR berarti kita mengakui bahwa kontrak kerjasama mereka itu benar, sah. Nah, kita melihat bahwa itu tidak sah, maka Kejaksaan Agung menyentuh mereka. Nah, sekarang kalau kita mau sebut, kita ikutlah pola mereka tentang CSR. Apa sih CSR-mu? Kok CSR itu ada perusahaan A mengutip dari perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D? Enggak. Harusnya perusahaan A ya bertanggung jawab pada pemerintah daerah, dia beri. Disaksikan pemerintah daerah, dia beri. Perusahaan A, B, C, enggak perlu melalui orang lain, enggak perlu melalui perusahaan lain. Itu kan namanya makelar CSR. Bukan CSR. CSR itu kan harusnya langsung kepada penduduk setempat atau yang terdampak langsung atau di lingkungan korporasi itu. Kan itu logika Corporate Sustainable Responsibility, itu CSR gitu. Jadi kalau modelnya tidak seperti itu namanya makelar CSR. Jadi gak usah capek-capek kita menyebut bahwa itu adalah makelar, dikumpulkan di satu simpul tertentu lalu hilang, kita tidak tahu bagaimana pertanggungjawabannya. Kami tidak mau terjebak pada konsep CSR, tetapi kita konsep pada ini adalah pelanggaran ketentuan tata kelola menjalankan izin usaha pertambangan. Modus operandi untuk mengelabui pengeluaran uang semata itu dalam pencatatan pengeluaran uang. Hanya itu aja. Betul, kan lucu ya. Ini PT Timah nih, pemilik IUP. Dia punya yang namanya wilayah izin usaha pertambangan, WIP.
dia punya. Tapi ada nanti orang-orang gerombolan-gerombolan di luar konteks ini bisa mengambilin timah di arah iupnya. Artinya PT Timah lumpuh, tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola iupnya, bukan? Tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola wilayah usaha izin pertambangannya. Lalu oleh penggarong-garong tambang liar ini mereka diorganisir. Itulah diorganisir oleh Harvey Muiz, Robert dan lain-lain itu, kemudian negosiasi dengan PT Timah. Ini unik. Masa ada kelompok maling negosiasi kepada pemilik barang? Unik ini. Lalu kelompok garong ini mengadakan kerjasama sedemikian rupa, seakan-akan mempunyai kemampuan memiliki smelter dan lain-lain, mempunyai kapital untuk memproduksi timah. Lalu timahnya dijual lagi ke PT Timah ini. Di mana rasionalitasnya? Masa kalah modal negara oleh kelompok modal swasta? Nggak rasional kan? Ini kan kata orang Medan ece-ece ini. Ini dibentuk sedemikian rupa skemanya hanya untuk menggarong, menggerus uang negara. Faktanya sudah ada hitungan sampai sebegitu besarnya, begitu. Kalau ini sudah sangat lama memang. Untuk di Bangka Belitung sudah teramat lama kejadian ini. Kalau kita perhatikan memang kemampuan Kementerian BUMN sedari awal tidak mumpuni memilih board BOD-nya. Jadi akhirnya yang lemah-lemah ini yang terpilih, yang tidak mampu ini akhirnya yang dipilih. Faktanya kan jadi mencuri. Bukan the right man on the right place, tapi suka-suka kan. Ini fakta. Bayangkan perusahaan-perusahaan kecil bisa ngalahkan perusahaan BUMN. Di mana logikanya? Di mana coba? Dia pemilik iup tapi dikadali orang kelompok-kelompok segelintir orang ini. Aneh kan? Pertanyaannya, kenapa konsep ini tidak terjadi di tambang batu bara? Kenapa konsep ini tidak terjadi di tambang minyak, migas? Kenapa konsep ini tidak terjadi di tambang emas? Kenapa juga? Karena PT Timah tidak mempunyai kemampuan yang mumpuni layaknya BUMN lain di emas dan di batu bara. Terus karena kebetulan sebaran pertambangan timah ini luas sampai kurang lebih 800.000 hektar, memang dibutuhkan kepiawaian seorang pemimpin sebagai direksi. Ini enggak coba, malah tiga-tiga direksinya terkena sontak bersamaan tersangkanya ya. Memang itu yang kita dorong dari awal. Nah, dari mulai cumi-cumi ngangkat kan kita berharap agar dari mulai ini kan kalau izin pertambangan ini pertanggungjawabannya ada di gubernur. Seharusnya dari mulai gubernur sampai ke menteri teknis ya, maupun menteri BUMN harusnya diperiksa semua. Itu satu. Yang kedua, cakupan tersangkanya harus diluaskan. Jangan hanya orang, tapi badan hukum. Harus korporasi. Itu yang kita dorong terus supaya kita bisa memahami ini bukan pekerjaan yang sia-sia gitu. Bukan hal yang akan nanti membias seperti layaknya kasus yang besar tuh kasus BTS, seperti kasus yang besar lainnya Jiwasraya, Asabri gitu kan. Jangan seperti itu gitu. Jadi jangan nanti ada meleng, pangling, yang lain-lain bingung kan. Seperti tadi ungkapan penghitungan. Kalau soal penghitungan kenapa dihitung sementara 271 triliun, itu adalah kalkulasi yang secara teknis dari ahli untuk kerusakan lingkungan. Nah, namun untuk menundukkannya pada hukum itu harus dikonversi menjadi jumlah uang. Nah, nanti detailnya itulah mungkin dibutuhkan penghitungan atau konversi dari karya pemikiran penghitungan audit dari auditor keuangan negara ataupun yang setara dengan itu. Bisa BPK atau bisa BPKP, tapi kami lihat nanti kecenderungannya ini kayaknya Kejaksaan Agung akan menggunakan BPKP. Itu dia kecenderungannya. Kalau kita berpikirnya begini, itu yang berpikiran kolonial itu ya. Kalau berpikiran milenial itu kan bisa simultan. Nggak ada yang nggak bisa kok. Jangankan untuk menerapkan penanganan dua kasus yang berbeda, lawong makan obat yang berbeda aja bisa serentak kok. Nah, kita mau memformulasikan seperti itu.
Terlebih kalau menangani dua kasus yang berbeda secara simultan, kan timnya berbeda. Supervisinya bisa satu, bisa jampitsusnya gitu ya. Tapi fakta-fakta selama ini, kasus-kasus selama ini tidak pernah lepas telak tindak pidana pokoknya, yaitu tindak pidana korupsinya gitu. Yang kita mungkin perlu dorong kawan-kawan yang masih berpikiran kolot lah ya, berpikiran jadul, bukan seperti itu, tetapi bagaimana menajamkan kasus pokoknya yang adalah dugaan tindak pidana korupsi supaya tindak pidana pencucian uangnya bisa diraup gitu, bisa ditarik semua, bisa diambil gitu. Jangan dirampas ya, kalau nanti dirampas jadi kategorinya menjadi undang-undang perampasan kekayaan koruptor kan. Nah, kita berharap agar hal seperti itu bisa dipahami oleh kawan-kawan yang latar belakang advokat atau lawyer lah gitu. Nggak juga sekerdil itulah gitu. Kan apapun itu kan ada pasalnya. Artinya bisa dijerat. Itu kan kalau pola sederhana. Tapi kalau penyidikannya nanti membuktikan bahwa pesawat yang diberikan oleh suaminya kepada istrinya dikomersialkan gimana? Coba. Kan artinya dia menggerakkan, memutar dan atau mengkonsolidasi uang haram kan? Jadi artinya dia bukan sekedar tindak pidana pencucian uang, tapi menggerakkan uang hitam agar menjadi berkesan putih, agar bertumbuh kembang kan. Jadi jangan dianggap sederhana lah gitu. Biarkan aparat hukum itu bergerak, kita mensupport saja berbagai perspektif, nggak apa-apa, pendapat apapun, tapi nanti kan tinggal penyidiknya yang akan menentukan begitu. Kita sepakat juga, artinya menghukum tidak selamanya adalah hal yang menjadi solusi. Terkadang menghukum juga bisa menjadi kontraproduktif. Nah, memang dengan konsep restoratif justice di level kasus-kasus yang kecil, bisa saja pola itu digunakan untuk orang-orang tertentu seperti istri dari tersangka gitu ya. Supaya tingkat pengembalian kerugian negara itu lebih pasti, lebih memungkinkan ada angka-angka pengembalian itu. Tapi tetap hukum adalah hukum. Biarkan aja proses itu berjalan. Kalau Sandra Dewi nanti dinyatakan penyidik terlibat dengan aktif, ya kita juga nggak bisa menutup mata dengan penerapan hukum yang tegas kan gitu. Tapi kalaupun kemudian ada pemikiran berbeda yang ditersangkakan mengambil sikap minta maaf dan lain-lain, lalu mengembalikan aset-aset yang dituding atau diprediksi adalah tindak pidana pencucian uang, kita pikir baik juga diberi maaf gitu dia. Kalau pemakainya insya Allah, karena memang dibutuhkan energi besar ya, teman-teman juga sedang usahakan. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah ternyata itu ada suatu fakta, Bandara Seletar itu ada, lalu digunakan atau difungsikan untuk hal-hal yang tidak lazim itu ada. Lantas kalau kita nanti bisa dapat CCTV kurun 3, 4, 5 tahun terakhir, kita bisa bayangkan wajah-wajah pejabat kita yang mana yang bertransaksi di pesawat jet itu. Nah, kita bukan mau menyebut ini bullshit, ini bukan nothing. Tetapi kan sudah begitu publik media Indonesia membahasnya, ternyata demikian kondisi bandara itu sangat menjanjikan untuk orang-orang yang ingin berbuat jahat gitu ya, ingin mencuci uang, merahasiakan sesuatu apa yang dikehendakinya gitu. Nah, jadi kita mau sebut gini, itu sudah ada dan sudah kita pahami. Tinggal bagaimana pihak kejaksaan mau nggak menyurati pihak otoritas bandara untuk mendapatkan data penerbangan sejak jet pribadi itu menjadi milik Harvey Muiz. Karena dugaan kita ada sekitar 200-an kali penerbangan digunakan untuk yang tidak lazim. Nah, wajar dong kalau kemudian pendapat ini kita dorong agar kejaksaan juga mendapatkan masukan-masukan. Mana tahu korporasi yang terafiliasi dengan Harvey Muiz yang kurang lebih 9 perusahaan itu juga bisa disidik. Kan ada 9 perusahaan terafiliasi Harvey Muiz dengan PT MHU-nya itu. Jadi itu dipanggil juga. Kan kita nggak bisa bayangkan kalau uang itu pernah menyeberang ke 8 perusahaan lainnya gitu. Nah, supaya ada penegakan hukum yang berkeadilan,
dan valid, sahih penyidikan itu, begitu. Nah itu dia yang kasusnya Perdana Menteri Malaysia itu kan, yang $1, 1 DM ringgit dolar itu kan, kasusnya kan ternyata diumpetin di sana aset-aset itu. Nah jadi kita jangan mau terlambat, karena Malaysia yang negara lebih kecil dari kita pernah bisa membuktikan hasil kejahatan korupsi di negaranya diumpetin di seletar kan. Nah kita cepet sekarang belajar dari kasus itu juga, agar Kejaksaan Agung tidak keduluan. Nanti kan malu kalau ada pertemuan Kejaksaan Agung Malaysia dengan Kejaksaan Agung Indonesia, tetapi Kejaksaan Agung Malaysia lebih gagah dan lebih pinter. Kita malu kan. Makanya kita dorong pihak Pak Kejaksaan Agung agar cepat melakukan lompatan kuantum menghadapi hal itu. Begitu dia. Justru jadi tidak bisa diambil. Nah banyak faktor yang seperti biaya parkir, mana tahu pernah utang maintenance dan lain-lain, pemakaian aftur kan gitu. Jadi kita mendorong dari tengah-tengah publik ini agar kejaksaan itu bisa mumpuni, menjadi sempurna dalam menyidik, bukan yang lain-lain. Kalaupun kita ungkapkan nama inisial selebriti, nama inisial pesohor, nama inisial yang seperti ini, kami bukan untuk mendiskreditkan selebritinya, tetapi hendak menggugah publik. Masa kita mau sih selebriti kita sedangkal ini moralnya, kurang lebih gitu. Nah itu tentu menjadi perhatian bagi kejaksaan untuk membantu publik sekaligus dari penyidikan yang mereka lakukan, gitu dia. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.